Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rubaiyat Channel yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan tentang satu alasan kenapa untuk menyelesaikan satu persoalan bangsa dalam hal masalah membebaskan buta aksara Al-Quran ini harus dengan metode cepat bisa membaca Al-Quran. Yuk kita simak. Yang pertama, yang harus kita pahami dulu bahwa kita ingin membebaskan umat muslim Indonesia yang tadinya tidak bisa membaca Al-Quran menjadi bisa membaca Al-Quran itu adalah dengan bisa dulu. Jadi kalimatnya adalah bisa membaca Al-Quran, bukan mahir membaca Al-Quran. Jadi beda ya antara bisa dengan mahir. Bisa itu mungkin masih terbata-bata, pelegak-pelegu begitu ya, misalnya nggak ada masalah begitu ya. Tapi belum mahir membaca Al-Quran, nggak ada masalah juga. Karena sebenarnya umat muslim yang tidak bisa membaca Al-Quran pun yang dia pikirkan dalam benaknya itu bukan mahir membaca Al-Quran, tapi yang penting bisa dulu saja itu sudah membahagiakan bagi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena jumlah penduduk muslim Indonesia yang tidak bisa membaca Al-Quran sangat banyak. Jumlahnya 120 juta umat muslim lebih yang belum bisa membaca Al-Quran. Bayangkan butuh berapa juta guru ngaji untuk bisa menyelesaikan umat muslim yang tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau seandainya ada 1 juta saja guru ngaji di Indonesia, maka 1 juta berbanding 120. Ya, 1 juta berbanding 120 kan 1 juta kali 120 kan 120 juta. Ya, kita butuh sekitar 1 juta guru ngaji gitu ya, minimal itu untuk bisa menyelesaikan 120 juta. Nampaknya yang bisa baca Quran yang baca Quran tiap hari saja kemarin sudah kita sampaikan kurang lebih sekitar 2 juta. Kalau ambil guru ngajinya, saya kira 50%-nya tidak ada ya. Mungkin kalau kita ambil 10% sudah bagus sekali, berarti sekitar 200.000. Kalau 200.000 dibandingkan dengan 120 juta, maka itu rasionya sangat banyak sekali, ya sangat banyak sekali, sehingga tidak akan selesai. Begitu, maka butuh metode yang cepat bisa membuat umat muslim itu bisa segera membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah bahwa dengan adanya metode yang cepat bisa mengajarkan orang bisa membaca Al-Quran adalah memungkinkan cepatnya juga bertambah banyak guru ngaji. Kenapa? Karena kita hanya membutuhkan guru-guru ngaji yang penting bisa membaca Al-Quran dengan baik. Tidak harus kita merekrut guru-guru ngaji yang mahir atau bahkan kemudian sudah mendapatkan sanad dari seorang syekh ya. Kalau kita menunggu para guru ngaji itu bersanad terlebih dahulu, maka butuh waktu lebih lama lagi dan semakin sedikit guru ngaji yang mau terjun. Begitu. Nah, dengan adanya metode cepat ini diharapkan semakin banyak guru ngaji yang bisa terlibat karena mereka merasa pede. Yang penting mereka itu baca Qur'annya baik, ya, tidak buruk-buruk amat begitu ya. Dan kemudian tidak harus mendapatkan sanad terlebih dahulu. Syukur sudah bersanad, kemudian bacaannya sudah bagus, itu sudah sangat bagus sekali. Tetapi seandainya kita mencari tidak ada mungkin untuk mencari guru ngaji yang bersanad atau kemudian mahir betul baca Al-Qur'annya, maka cukuplah guru ngaji yang baca Qur'annya sudah baik saja, sehingga insya Allah kita akan semakin banyak guru ngaji yang terlibat di sini. Ada persoalan yang keempat ini. Mungkin ada yang mengatakan bahwasanya ini berarti kalau mengajarkan orang cepat bisa baca Al-Quran artinya instan, ya, hasilnya pasti asal-asalan. Saya setuju dengan kata-kata ini, bahwasanya ketika orang itu diajarkan cepat bisa baca Al-Quran, hasilnya pasti instan. Tetapi ada satu sisi yang kita tidak boleh lupa, bahwasanya ketika kita bisa cepat membawa mereka bisa baca Al-Quran, maka mereka pun juga memiliki kemungkinan untuk bisa welcome dengan Al-Quran karena segera bisa merasakan nikmatnya Al-Quran. Adapun persoalannya mereka itu belum mahir, bacaan Qurannya belum lancar dan seterusnya, itu urusan lain. Bagaimana caranya mereka istiqomah lagi belajar, diajari lagi oleh guru ngaji.
Begitu. Jangan sampai kemudian gara-gara kita ingin mengajarkan orang-orang nggak bisa baca Al-Quran itu menjadi ingin akhir begitu ya, belum baru 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan itu kemudian disalah-salahkan terus ya, maka kemudian orang-orang yang nggak bisa baca Al-Quran itu kemudian menjadi trauma. Akhirnya kemudian mereka merasakan kayaknya belajar baca Al-Quran itu sepertinya susah. Saya sering menemukan banyak kasus ya, orang-orang yang lama tidak bisa membaca Al-Quran sampai kemudian usia tua belum bisa membaca Al-Quran, ternyata sebagian di antara mereka itu enggan belajar membaca Al-Quran, takut dengan guru ngaji, sering disalah-salahkan. Baru pertemuan pertama saya salah, dibentak dan seterusnya. Ini yang kemudian menjadikan orang-orang itu menjadi trauma begitu ya. Saking traumanya akhirnya tidak mau ngaji. Ini salah satu penyebabnya. Maka kemudian kita butuh satu metode yang cepat begitu ya, yang kita membuat mereka itu senang. Kalau perlu metodenya itu adalah tidak hanya sekedar cepat, tetapi ditambah dengan menyenangkan dan memudahkan. Mudah dan menyenangkan. Ini yang dibutuhkan saat ini. Metode yang tidak hanya sekedar membuat trauma begitu ya. Tapi mereka senang dengan membaca Al-Quran, tentu dengan metodenya, dengan gurunya, dengan menyenangkannya, dan kemudian dengan mudahnya ketika mereka belajar. Demikian sahabat Rubaiyat Channel yang berbahagia, ikuti terus Rubaiyat Channel yang akan senantiasa mengupdate bagaimana tips-tips bisa membaca Al-Quran dengan cepat, mudah, dan menyenangkan, yang insya Allah akan senantiasa bermanfaat untuk yang belum bisa membaca Al-Quran, yang ingin mengajarkan Al-Quran, atau bagi sahabat-sahabat yang sudah bisa membaca Al-Quran tapi ingin membagikannya kepada saudara-saudaranya yang belum bisa membaca Al-Quran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.